Baik, teman-teman mahasiswa, eh, kita akan coba eh, masuk ke materi. Jadi, kita yang pertemuan ketiga akan membahas tentang strategi produk dan inovasi. Jadi, pada strategi produk dan inovasi ini kita akan membahas secara lebih detail ya tentang apa itu strategi produk dan apa yang dimaksud dengan inovasi. Mari kita ikutin materi berikutnya. Jadi di sini kalau kita mendapatkan satu pertanyaan, apa tujuan kita belajar strategi produk dan inovasi? Jadi kita belajar materi pada bab 3 ini ada 4 hal yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita akan memahami pengembangan produk. Jadi satu produk itu supaya tidak membosankan perlu dikembangkan. Jadi umpamanya kita jualan baju, maka modelnya jangan hanya itu saja, harus ada pengembangan produk ya, pengembangan produk. Mungkin yang tadinya hanya khusus untuk wanita, sekarang dikembangkan untuk pria, juga dijual produk untuk pria. Dan selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing pasar. Jadi dalam suatu produk itu bila sudah masuk ke pasar ya, ke tempat jual beli, maka apalagi kalau memperoleh suatu tantangan atau pesaing yang begitu banyak. Yang umpamanya kalau kita menjual satu produk pakaian, baik itu pria maupun wanita, maka kita harus mampu meningkatkan daya saing. Daya saing ini akan membuat satu hal yang membuat calon pembeli tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Itu di dalam meningkatkan daya saing pasar. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan siklus hidup produk. Jadi kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan life cycle produk atau siklus hidup produk. Di mana kita tahu dalam suatu produk itu ada 4 tahap yang perlu dipahami, yaitu tahap namanya pengenalan atau launching, kemudian masa pertumbuhan, selanjutnya masa pendewasaan, dan terakhir adalah masa namanya penurunan atau decline ya. Itu ada yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan memaksimalkan siklus hidup produk. Di dalam masa-masa tersebut kita sebagai seorang marketing itu harus mampu menyadari kondisi tersebut. Bagaimana caranya
pada saat pengenalan itu perlu adanya supaya banyak orang yang bisa melihat, ya, banyak orang yang bisa melihat. Kemudian masa pertumbuhan itu akan mendorong dengan banyaknya orang semakin mengenal produk yang kita jual, maka akan muncul pertumbuhan karena banyaknya transaksi yang membeli produk kita. Apabila produk kita itu sudah menjadi kebutuhan dan dikenal oleh banyak orang, maka akan muncul namanya pendewasaan atau masa pendewasaan. Ya. Masa pendewasaan ini adalah masa di mana terjadi stabilitas daripada produk kita. Produk kita sudah dikenal dan laku banyak. Sesuai dengan sifat daripada produk, ya, maka setelah terjadi masa pendewasaan akan muncul masa penurunan, ya. Akan muncul masa penurunan. Kemudian yang keempat adalah mendorong adaptasi terhadap perubahan teknologi. Jadi kita sebagai seorang pebisnis tidak boleh menutupi dengan kemajuan teknologi, ya. Maka bagaimana caranya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Tidak mungkin kita akan bertahan terus dengan kondisi tradisional, ya, tradisional. Contohnya masalah teknologi IT yang begitu berkembang cepat, kemudian adanya teknologi artificial intelligence atau AI itu perlu diikuti, ya, perlu diikuti. Nah, sekarang semuanya harus dapat kita adaptasikan, ya. Nah, jangan dihindari, ya, jangan dihindari. Teknologi itu jangan dihindari. Sekarang sudah begitu gampang dengan adanya teknologi AI ini, yang tadinya kalau kita pengen membuat suatu aplikasi harus begitu repot, pada saat ini yang tadinya perintah-perintah harus kita mengenal bahasa pemrograman, saat ini kita hanya dengan simptom, ya, atau dengan prompt atau perintah terhadap komputer dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan. Itu namanya prompt, ya, prompt. Kemudian dengan adanya AI ini, semua teknologi yang ada saat ini menggunakan AI ini. Itu tujuan belajar kita pada pertemuan yang ketiga ini. Baik, kita lanjutkan lagi masalah pengembangan produk. Jadi kalau kita melihat pengembangan produk, contohnya saja, kalau kita mau pesen Gojek, ya, Gojek itu dari Gojek ini kita bisa menggunakan apa saja, ya, aplikasi Gojek. Ada untuk pesan kendaraan, tidak hanya kendaraan saja, tetapi kita bisa pesan makanan, ya, pesan makanan. Kemudian kita bisa kegiatan-kegiatan
yang lain. Ya, jadi contohnya Gojek ini merupakan satu aplikasi yang sudah komplit ya, sudah komplit. Bukan hanya sekarang ini dari Gojek ini sudah kita bisa pesan tiket segala macam ya. Hmm. Kemudian yang kedua adanya satu rantai kopi ya, rantai kopi yaitu contohnya yang sekarang ini kita ambil contoh kopi kenangan. Jadi kopi kenangan itu hanya sekedar kopi tapi lokasinya di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia itu ada uh, ada kafe yang menjual merek kopi kenangan. Dan semuanya itu sudah uh, tertata dengan rinci ya. Ada satu rangkaian kopi yang menggunakan uh, merek kopi kenangan. Jadi bukan hanya sekedar kopi kenangan itu hanya kita minum kopi, tapi ini sudah ada satu database yang digunakan, ya, yaitu berupa satu coffee chain atau satu mata rantai penjualan kopi kenangan ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa jamu sido muncul itu walaupun dia menjual jamu herbal tradisional, tapi sudah dikemas sedemikian rupa dan sudah mempunyai satu kemasan yang modern ya, berikut sistemnya. Jadi dia mempunyai satu komunitas penjual jamu yang ada di seluruh Indonesia ya, ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat ada kita melihat sepatu Eiger ya. Jadi sepatu Eiger ini dia memfokuskan kepada produk-produk yang sifatnya outdoor ya. Jadi sepatu yang berfungsi untuk kegiatan di luar ruangan. Contohnya untuk hiking, untuk panjat tebing, dan untuk segala macamnya ya. Ini diciptakan oleh produk Eiger tadi ya. Bukan hanya sepatu, tetapi segala macam yang dibutuhkan untuk kegiatan outdoor. Baik, kita lanjutkan lagi dari pengembangan produk tadi. Nah, kita akan melihat namanya dengan komponen kunci posisi produk. Jadi kita bisa melihat di sini ada satu merek Eiger dengan tag name-nya adalah Eiger Tropical Adventure. Jadi di sini dari tagline-nya itu kita sudah bisa memahami bahwa produk Eiger ini dimanfaatkan di daerah tropik untuk melakukan satu petualangan ya, adventure. Yang pertama merupakan satu pencitraan produk atau branding ya, branding. Jadi untuk supaya orang mengenal merek Eiger ini untuk apa, dia